indikasinya masih orang yang kita anggap benar keturunan Nabi. Orang yang masih kita anggap benar pun keturunan Nabi, cari dalilnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mana dalil Al-Quran yang menyuruh kita menghormati orang hanya berdasarkan keturunannya? Polemik nasab habaib yang semakin banyak didiskusikan oleh kalangan agamawan dan akademisi mengharuskan perlunya penelitian polemik nasab habaib. Sebagian kalangan NU meragukan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Nabi, bahkan sebagian lain secara tegas menolak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon dan dampak polemik nasab Bani Alawi. Menurut Rabithah Alawiyah, habaib dan Bani Alawi memiliki ketersambungan darah hingga Nabi, namun pernyataan ini ditolak oleh Imaduddin. Ia secara tegas menyatakan nasab Bani Alawi terputus dari Abdullah atau Ubaidillah. Sebab Kiai Haji Imaduddin dalam penelitiannya tidak menemukan kitab abad ke-5 hingga 9 yang menyatakan Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Kedua kitab tersebut memiliki standar masing-masing dalam validasi nasab. Kitab nasab yang sezaman menjadi perdebatan dalam menentukan nasab Bani Alawi. Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah buku Menakar Kesasihan Nasab Habaib di Indonesia yang disusun oleh Kiai Imaduddin Utsman, dan buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Balawi yang disusun tim Tarbiyah Wadawah, Rabithah Alawiyah. Kedua buku ini saling bertentangan dalam memaknai genealogi Bani Alawi. Seperti yang disampaikan di Ponpes Klaten pada tanggal 8 Mei tahun 2024, dia menyatakan dalam Al-Quran dan hadis sahih tidak ada ajaran Habib goblok lebih mulia dari Kiai. Al-Quran mengatakan laqad karramna Bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan manusia sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini yang ada masalah adalah dengan cara pandang kita sebagai Nahdiyin. Cara pandang kita sebagai Nahdiyin dengan salah satu paham keagamaan menghormati orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cara pandang paham keagamaan kita selaku Nahdiyin daripada ajaran menghormati keturunan Nabi atau orang yang mengaku keturunan Nabi ini sesuai dengan ayat walaqad karramna bani Adam dan juga ayat inna akramakum indallahi atqakum, juga apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Adilkah kita? Ada anak dari Klaten, dia anak seorang pedagang pedagang kecil. Bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan jenderal, bapaknya bukan raden. Kemudian dia ini mesantren. Setelah mesantren dia pintar. Kemudian ketika dia pintar, ketika dia ini cerdas, bisa baca kitab kuning, kemudian ada orang bodoh yang katanya keturunan Nabi, lalu dikatakan orang bodoh yang katanya keturunan Nabi ini dengan orang yang cerdas ini muliaan orang yang bodoh, bahkan dia minum minuman keras, bahkan dia berzina dan lain sebagainya, dengan orang yang saleh yang dari keturunan biasa-biasa saja, dia bertakwa kepada Allah, dia puasa bulan Ramadan, dia bisa baca kitab kuning. Kemudian kita mengatakan bahwa ini orang lebih mulia daripada orang yang bertakwa ini. Apakah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Jawab. Tidak ada di dalam ajaran Islam manusia dilihat kemuliaannya hanya dari keturunannya. Tidak ada. Lihat dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai wannas, adakah kekhususan bagi keturunan seseorang mendapatkan privilege dari agama Islam bahwa dia harus dihormati lebih walaupun dia berbuat kemaksiatan? Dia harus tetap disayangi walaupun dia berzina. Dia harus tetap dicintai walaupun dia tidak pernah sholat. Cari dari Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Cari di dalam Sahih Al-Bukhari dari juz pertama halaman pertama sampai juz keempat halaman terakhir. Tidak ada kekhususan
seseorang dimuliakan lebih dari yang lainnya hanya berdasar keturunannya. Bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran, laqad karramna bani Adam, bertentangan dengan falsafah ideologi negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau ini sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, ideologi negara Republik Indonesia, lalu berdasar apa kita masih mempertahankan narasi bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi harus kita hormati lebih hanya berdasarkan pengakuannya?